Kalau di segmen sebelumnya kita ketemu dengan seseorang yang mampu membuat sesuatu dari kemampuannya, sebuah hasil karya seni yang kemudian diapresiasi oleh masyarakat luar di seluruh dunia. Berikut ini kita akan ketemu dengan para seniman-seniman yang tadi sebelumnya dia mengarang lagu, kali ini dia yang nyanyikan sendiri lagunya. Dan lagunya ini ternyata lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang bisa dibilang sudah sempat hit, tapi di-combine sama mereka jadi satu. Ya, siapa mereka langsung saja inilah dia. 3 Komposer. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Sedang apa dan di mana dia ku mencari namun tak ada kabarnya. Ini kan namanya cinta diam-diam. Ku mulai curiga, ku mulai terganggu. Jangan ada cinta yang lain. Ketuk pintu hati yang sepi dan kau buka sepenuh hati. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta, ku yakin lebih cintaku hilang kembali. 7 hari dan seminggu ku mencarimu. Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta, ku tetap setia. Cinta yakin bilang love is you. Halo, apa kabar? Nah, barusan tadi kita mendengarkan single dari 3 komposer yang berjudul Salah Benar. Ya. Tapi enaknya mendengar lagu ini adalah itu sesuatu yang familiar yang kita dengerin di lagu mereka. Karena mereka kan lagu-lagunya sendiri pun diambil dari poin-poin yang catchy dari lagu-lagu yang pernah sukses sebelumnya. Nah, bisa diperkenalkan diri kalian masing-masing dan lagu apa saja yang pernah diciptakan? Saya Tengku Syafiq. Saya buat ada untuk Marcel, judulnya Mendendam. Terus ada buat Bitri, Cinta Sampai Mati. Terus ada
Nggak usah Siti Nurhaliza. Hit aja. Febrian. Ada Febrian, Cinta Febrian. Diam-Diam, Siti Kita Nurhaliza. diam-diam. Nah, kalau yang dimasukin ke dalam lagu tadi yang mana? Yang mendendam Marcel. Menenda Marcel. Cinta Diam-Diam. Oke. Cinta Diam-Diam Febrian. Cinta diam-diam juga. Kalau Bambi kemarin? Kalau saya Bambi Nur. Saya ciptain yang ada di lagu Salah Benar ini, saya ciptain lagu untuk Afgan, Dia. Dia, Kemudian Dia. ada Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Afgan. Ada Cherry Bell, Love Is You. Ada Vidi Aldiano, Datang dan Kembali. Nah, Mario? lu Mario apa? Saya yang ada di lagu Salah Benar, Terima Kasih Cinta Afgan, Cinta Dua Hati juga, Sedang Apa dan Di Mana Saya Mengisi Merangkir. Oh, Yang ada di gitu. lagu itu ada 3. Ada 3 ya. Ini idenya dari mana sampai akhirnya kalian merasa oke kita sendiri yang terjun? Dari dunia maya sih, dari Twitter waktu itu banyak yang nge-tweet kalau pagi itu selamat pagi, Kak Syafiq, Febrian, Bambi Nur, Vidi waktu itu karena Bambi lagi buat Vidi. Saya waktu itu lagi buat Cinta Dua Hati Afgan. Nah, kita bertiga nih paling kan oh ini dia nih pencipta lagunya kan. Jadi kita coba iseng-iseng kita bikin ketemuan dan nge-jam bareng gitu. Ternyata chemistry-nya itu dapat gitu. Awalnya sih itu, awalnya. Gitu. Nah, ternyata sekarang ini kan apalagi kalau dulu orang beli CD, beli kaset, sekarang nggak ada seperti itu, apalagi dengan ada pembajakan. Kalau menurut kalian industri di sini di Indonesia, apalagi permusikan itu seperti apa sekarang ini? Nah, ini dia nih. Bambi Nur kayaknya lebih jago nih jawabnya. Ya emang pasti kita tahu lah sekarang udah ada pembajakan, terus bagi kita yang pencipta lagu ya paling kita agak deg-degan waktu lihat report royalti gitu kan. Kayaknya angka-angkanya tuh nggak digitnya tuh nggak banyak gitu misalnya kan. Ya itu memang karena ada sekarang kan udah mulai free music kan, orang bisa download lagu, bisa lihat dari Gratis mana-mana, gitu ya? gratis Kalian gitu kan. dapatnya kalau sebagai pencipta lagu itu Saya lebih tembaknya di ketika- depan, gede. Oh, jadi Tembaknya mau Namanya di advance, royalty advance. royalty Ya, advance advance ya. royalty. Itu berlaku di sini? Iya, sejauh ini sih begitu. Cuman kadang-kadang kalau kita mau naikin harga langsung, wah ini mahal banget gitu. Cuman kadang-kadang orang-orang atau masyarakat nggak tahu itu susah. Sebenarnya kita setelah apalagi pembajakan terus ya RBT nggak jalan, kita dapat dari mana kasarnya, makannya dari mana. Jadi setidaknya makanya kadang-kadang bayar lagu tuh mahal, mungkin advance-nya tinggi, produksi musik gitu. Oh iya, karena udah terpaksa siap-siap kita mau dibajak gitu ya. Iya. Nah, berbicara mengenai musik, industri musik itu lebih jelas di tahun-tahun lalu dikarenakan biasanya industri musik tersebut itu sejalan dengan paralel dengan Distribusi ya. industri distribusi atau juga yang mungkin yang terkait dengannya. Contoh, pada saat zaman dulu ketika zaman Piringan Hitam, lakunya berapa ketahuan dan produksi Piringan Hitamnya juga lakunya berapa tahu penghitungannya. Mudah. Ini zaman Piringan. Jadi yang dilakuin zaman itu adalah Piringan Hitamnya. Ada fisik. Fisiknya ya. Zaman berubah, kemudian berubah menjadi kaset. Kaset juga sudah mulai banyak yang membajak ya, tapi masih terhitung kali ya. Jadi jumlah yang dijual kasetnya itu tahu yang dilakuin adalah fisiknya kaset, ya kan? Itu zaman berubah berjalan terus. Kemudian Hebat ya, kaset, itu banyak. Iya banyak ya. Iya, kayak kantong ajaib sih. kantong aja ini kayak meja Doraemon. Setelah kaset keluarlah CD. CD. Ya kan? Jadi yang berubah cuma packagingnya, ibaratnya formnya doang. Dari ini pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, mulai jalan maju sedikit, pindah ke MP3 player. MP3 player, iTunes, semuanya. Jadi industri penjualan MP3 player itu naik. Tapi lagunya sendiri di-download, banyak yang download gratis. Setelah MP3 player, yang laku berikutnya apa? Yang laku berikutnya untuk penjualan musik adalah ayam. Ya, ini sangat ironis sekali. Semuanya yang berada di sini, semua yang laku ada hubungan dengan musik. Kali ini yang laku adalah ayam. Kalau kita beli restoran ayam, beli apa Pak? Paha. Mau CD sekalian nggak? Ngapain pakai CD? Itu juga gue makan. Kayak gitu. Tapi menurut kalian gimana? Apa sih yang bisa merubah form ini lagi gitu? Bisa kembali ke industri zaman dulu? Kira-kira apa? Sebenarnya situs bajak lagu pun itu bisa diblok. Bisa Dan, diblok, dan, ya? dan mungkin jalan keluarnya adalah ya mungkin kita sebagai musisinya itu tidak bisa mengharapkan rate seperti dulu harga CD segini. Gitu. Mungkin ya kita akan sediakan tetap link download karena kan orang tuh cenderung biasanya dia maunya yang gampang gitu. Yang download. Pengen punya lagu ini nih tapi yang maunya gampang ya dia download gitu. Nah misalnya dari situ dihargai berapa gitu, seperberapa dari harga aslinya pun gitu. Tapi at least masih ada uang masuk ketimbang ya nol sama sekali kan kita nggak. Iya benar-benar. Itu minimal. Sebetulnya bisa itu. Iya. Tapi kayak bisnis kayak di iTunes segala macam kan ya lagu-lagu Indonesia terutama itu masih agak jarang loh ditemuin Jarang, gitu. iya. Karena sebenarnya kan sekarang udah eranya digital banget kan gitu. Karena Lagu itu tadi Indonesia mungkin kurang. dia iTunes itu kan harus memiliki ini jadi nyebut ini ya. Jadi memiliki ID lah. ID itu membutuhkan kredit card. Iya. Yang pasti pengguna di Indonesia itu banyak sekali yang masih di taraf SMP SMA itu nggak bisa kan. Gitu. Sedangkan mereka pengen punya tuh lagu-lagu
misalnya BMB Cherry Bell buat Cherry Bell gitu, buat Afgan. Nah itu yang sebenarnya bisa diakomodasi kan, nggak harus menggunakan berbayarnya seperti itu gitu. Tapi Sistem dari pembayarannya. entah pulsa, entah apa, karena mereka bisa beli pulsa. Ya sistemnya juga tuh harus dirubah. Iya, Sistem itu sebetulnya pembayaran. bisa. Cuman memang butuh kerja keras ya, Iya. tapi bisa. Ya, akhirnya karena mereka nggak bisa beli di iTunes, akhirnya mereka untuk mendapatkan lagunya mereka cari di Glodok ya. Tapi memang pergerakan pembajakan itu dimulai sejak ada Napster ya. Iya. Bagaimana orang bisa mendownload dengan gratis. Kemudian teknologi memang berjalan sesuai dengan waktunya sih ya. Tapi ada juga pihak yang diuntungkan dan juga yang dirugikan. Nah, ternyata sekarang ini industri yang apakah gara-gara industri yang sudah bergerak ini membuat kalian yang tadinya bisnis sebagai komposer memutuskan untuk jadi frontliner apa gara-gara itu juga? Apa gedean jadi penyanyi? Salah satunya emang itu berarti. Salah satu alasannya. Jadi kita bertiga sih jujur waktu itu awalnya karena dari proyek iseng ngejam bareng dan ternyata chemistry-nya nyambung. Terus kita bisa bikin satu lagu yang menurut kita Indonesia harus dengar lagu ini. Salah benar itu ya. Jadi karena ini pertama di dunia. Belum pernah ada 3 komposer bersatu menyanyikan karya hasil potongan-potongan tapi jadi satu lagu yang baru. Itu di manapun belum ada gitu. Jadi Indonesia harus bangga kita punya lagu ini gitu. Terus yang kedua Indonesia banyak orang awam tuh belum tahu komposer itu apa. Bahkan kita bertiga ketika kita promo ke daerah-daerah banyak yang penyiar radionya nanya, komposer itu yang aransemen lagu kan? Bukan, kita pembuat lagunya. Oh, nadanya aja ya? Artinya Bukan, apa? liriknya juga. Karena kalau liriknya yang tulis Mas, kita penciptanya berdua berarti komposernya. Jadi komposer itu satu kesatuan yang buat notasi, yang buat lagu. Jadi, oh jadi Anda dong pencipta lagunya? Iya. Ya, sekarang sebagai seorang komposer ya, sebagai kesimpulan terakhir nih. Kalau menurut kalian sendiri, apa inovasi di dunia musik secara penjualan yang harus dilakukan oleh orang-orang musik di Indonesia untuk menghindari bisnis seperti ini? Nah sebenarnya gini, kalau menurut saya sih ya, pertama karya yang bagus dulu pertama. Itu kan orang kan mengkonsumsi kan pertama karyanya, gitu produknya. Kemudian sebenarnya dalam bentuk apapun gitu ya, selama harganya juga sesuai dengan daya belinya gitu kan. Itu juga harus dilihat harga. Kemudian yang terutama ini cara mendapatkannya gitu. Kayak misalnya yang si toko ayam itu kan, dia lebih banyak loh ininya retailnya dibanding yang toko-toko CD biasa. Sekarang bahkan berkembang, bahkan sampai retail-retail tempat warung-warung kayak convenience store gitu kan. Banyak. Anggaplah si itu Mart atau si apa Mart gitu kan. Dia bilangnya Gitu. Marimart lah biar gampang. Ya sekarang mereka udah mulai membuka aja kalau distribusi itu kan. Jadi kayak misalnya kalau mau Afgan lagunya bagus nih misalnya. Oh, ke warung sebelah aja udah ada ininya gitu. Jadi kayak Bener-bener warung semakin sebelah ya. terjangkau. Dan bahkan sekarang sebenarnya era digital ini sangat membuka sebenarnya inovasi ini sebenarnya udah berkembang ke arah yang benar sebenarnya gitu. Jadi semakin orang semakin mudah mendapatkannya. Tapi sekarang tinggal triknya bagaimana bagaimana trik itu bagaimana supaya tetap membayar. Nah, inilah yang sepertinya memang butuh dukungan dari regulasi sih benar, dari regulasi pemerintah juga mesti mendukung, mudah-mudahan nanti pemilu 2014 ada yang menjanjikan itu ya. Iya. Kalau nggak kita nyalonin ya. Karena kita calonin BMB deh. Oke, makasih. Ya, sebagai teaser penutup kepada semuanya ya, ada nggak sedikit satu baitnya aja lah, refnya, ya 3 jaman lah. Refnya segitu lamanya. Ref single terakhir yang mungkin sebentar lagi akan keluar di pasaran atau yang mana terserah. Oh, Semuanya. Ya, jadi 3 komposer akan sudah. Kita sedang promo single kedua kita setelah Salah Benar judulnya Memberi Harapan Palsu. Coba ya. PHP. Oh. Oke, tepuk tangan dulu buat 3 komposer yang memberi harapan palsu. Monggo. Dulu kau membuatku jatuh cinta, sekarang cintaku jatuh terluka. Kau memang pemberi harapan palsu. Nah, sebelum kita tutup, kita juga ingatkan bahwa semua yang menyaksikan Tonight Show bisa langsung ikutan memberikan kritik dan saran. Kemana, Hesti? Langsung aja direct ke kita ke @tunightshow_net ataupun lewat Twitternya Hesti PRW Dinata, Arya Kuntung, My Own Music, atau dari 3 komposer ada Twitternya? Ya, kita ada fanbase kita di Twitter ada @3komposer angka 3 komposer COEPOSER, ada fanpage kita di Facebook juga 3 komposer. YouTube bisa dilihat juga video klip kita yang Salah Benar, ada Banyak RBT-nya, PHP
Segera. Segera ya, luar biasa ya. Tapi sekarang ini berarti kita sudah melihat bagaimana mereka telah mengangkat bahwa mastermind behind the scene itu ternyata kalau dibawa ke depan itu juga nggak kalah. Itu putaran buat 3 komposer. Luar biasa. Kalau sampai sekarang masih ingin tahu mau jadi kerja apa sih, tapi kalian mempunyai hasrat atau darah seni, tentunya perlu kita tahu bahwa beruntunglah untuk kalian mempunyai hasrat seni atau juga mungkin jiwa seni yang besar. Karena apa? Seni adalah satu-satunya yang diciptakan cukup sekali tapi mampu dinikmati berulang-ulang, bahkan mungkin sampai orang yang nggak ada sekalipun masih bisa dinikmati. Itulah seni. Tepuk tangan untuk para seniman di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari Tuna Show. I used to